Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum, wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebentar lagi akan memperjumpakan kita dengan bulan apa? Ramadan. Dan doa para ulama salaf kita zaman dahulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka semua mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, jumpakanlah kami, sampaikanlah kami hingga bulan apa? Ramadan. Karena faktanya banyak manusia-manusia umat Islam yang mereka ini meninggal sebelum masuk Ramadan. Mereka ini tidak menjumpai bulan Ramadan, atau mereka dapat bulan Ramadan dalam posisi mereka sakit. Dan ini banyak ya ikhwah, insyaallah. Makanya yang kita harapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai akhir Ramadan berakhir, yang kita harapkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Ya ikhwah, ada sebuah hadis. Kenapa sih kita berharap banget gitu untuk jumpa dengan bulan Ramadan? Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada 2 orang saudara datang dari Yaman menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, 2 orang ini itu belum masuk Islam. Mereka masih di atas agama kekufuran. Ketika jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sah keduanya menjadi muslim yang mana haram darahnya, kehormatannya dan sebagainya. Ketika masuk Islam di tahun itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil umat Islam untuk berjihad. Kita tahu puncaknya Islam, wa darwah sanamihi al-Islam. Puncaknya agama Islam itu apa? Jihad. Ini yang perlu kita ketahui. Taib, ketika Nabi SAW mengumandangkan jihad, berangkat ini 2 bersaudara. Ketika berangkat ternyata salah satu dari keduanya meninggal dalam kondisi mati syahid. Mati apa? Syahid. Kita tahu yughfar lisyahid kullu dzamb, diampunkan semua dosa untuk mereka-mereka yang mati syahid, apapun dosanya, illa dain, kecuali apa? Utang. Tapi semua dosa-dosa maksiat-maksiat dia dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, ketika abangnya mati syahid, adiknya ini Allah takdirkan dia masih hidup sampai tahun berikutnya. Selang 1 tahun berikutnya adiknya meninggal juga. Dua-duanya meninggal cuman selang 1 tahun saja. Setelah adiknya meninggal, yang kedua meninggal, radhiyallahu taala anhuma, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi. Ternyata ya ikhwah, yang duluan masuk surga itu bukan yang mati syahid, tapi adiknya yang akhiran meninggal, yang wafatnya di atas kasurnya. Sahabat yang mimpi, ketika dia terbangun, dia masih takjub, ini mimpi betul lah nih. Akhirnya datanglah dia keesokan harinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah,
Aku bermimpi di malam hari, ra'aitu fil manami kada wa kada. Aku bermimpi seperti ini seperti itu. Ternyata yang duluan masuk surga bukan yang mati syahid, bukan abangnya, tapi adiknya yang akhiran meninggal, yang wafatnya di atas kasurnya. Ini gimana kok bisa adiknya yang duluan masuk apa? Surga. Akhirnya jawaban Nabi itu simpel. Ala yasumu Ramadan? Tidakkah dia mendapatkan bulan apa? Ramadan 1 tahun setelahnya. Akhirnya dia bisa beribadah di situ. Wallahi ya ikhwah, ibadah bulan Ramadan jangan antum sia-siakan. Mereka al-mauta yang wafat, yang sudah meninggal, mereka semua rahimahumullah, umat Islam yang sudah meninggal, mereka berharap kalau seandainya dipulangkan kembali ke dunia, mereka bisa berpuasa Ramadan. Itu harapan mereka semua ya ikhwah. Apalagi di bulan Ramadan terdapat 1 malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 apa? Bulan. Ya ikhwah, antum tahu 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih gitu loh. Kira-kira 83 tahun ala kulli hal. Ini 83 tahun. Siapa umur kita yang mencapai 83 apa? Tahun. Ya ikhwah, umur umat Nabi berapa tahun? 60 sampai 70. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat saya, umur umat Islam itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang lewat umur berapa? 70. Ternyata kalau dia dapat Lailatul Qadar, ini yang lebih baik daripada 1000 bulan, seakan-akan dikasih 1 nyawa lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Pak, kita hidup 60 tahun, 70 tahun, nggak semua taat. Ada maksiatnya, ada lalainya, ada gunjingnya, ada ghibahnya, ada namimahnya, wal'iyadzubillah. Tapi mereka yang dapat Lailatul Qadar, mereka sholat tarawihnya, mereka bersedekahnya, ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia 1 nyawa. 83 tahun semuanya ibadah ya ikhwah. Semuanya puasa, semuanya baca Quran. Ini selama sepanjang umur 83 tahun atau satu nyawa. Allah seakan-akan kasih semuanya ibadah. Wajar nggak akhirnya adiknya yang duluan masuk surga? Ayo wallah wajar. Makanya sekarang umat Islam itu betul-betul Allah jadikan mereka ini lalai. Bukan Allah yang jadikan, Allah putuskan itu. Udah takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menjadi sebabnya syaitan. Syaitan datang, tahu nih syaitan keutamaan Lailatul Qadar atau akhir di bulan Ramadan. Gimana umat Islam bisa dilalaikan? Karena ada malam yang lebih daripada apa? 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ya ikhwah. Antum cuma beribadah 1 malam, ganjarannya 1000 apa? Bulan. Enggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Kalau ada sekarang orang-orang yang dikasih janji, siapa yang mau mengejar 10 malam untuk kerja, maka akan digaji 1000 bulan. Anak yakin kerja semua kita. 1000 bulan loh ya digaji. 1000 apa? Bulan. Pilihlah semua beribadah. Kalau ternyata 10 malam ini kita beramal saleh dan kita digaji dengan 1000 bulan gitu loh ya. Semua pada rame itu. Iktikaf semua pada iktikaf. Faktanya banyak umat Islam yang enggak mau apa? Iktikaf. Yang enggak mau mencari Lailatul Qadar. Mereka enggak mencari malam Lailatul Qadar, yang mereka cari itu matahari. Diskon. Apa diskon? Matahari. Dan ini terjadi ya ikhwan. Dari zaman ke zaman, coba antum lihat Pak, umat Islam ini dilalaikan dari masjidnya dengan apa? Pasarnya di akhir Ramadan. Dilalaikan dengan mudiknya, mudik mereka masih mending tarawih. Tarawih enggak mereka? Enggak tarawih. Kalau ulama salaf zaman dahulu, mereka berjumpa ketika hari Id. Kita ketika kapan? 10 malam terakhir apa? Ramadan. Al-khasara ya ikhwah. Wallah rugi. Habis waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kita berangkat ke mallnya. Makanya awal-awal ketika kita Ramadan, Masya Allah,
Ini masjidnya rame. Sampai pasang apa? Tenda. Anda nggak tahu kalau di sini pasang tenda atau enggak? Kalau di masjid awam, biasanya mereka sampai pasang apa? Tenda. Saking ramenya di awal-awal apa? Ramadan. Tunggu aja ya ikhwah. Tunggu aja sepekan. Tunggu aja, insya Allah maju itu soft. Softnya apa? Maju. Bukan orang yang makin maju, tapi jamaahnya semakin apa? Berkurang. Nanti tunggu lagi setengahnya lagi, tunggu lagi setengahnya lagi. Insya Allah lama kelamaan habis. Kenapa? Sebabnya dilalaikan oleh syaitan. Padahal Ramadan, patokannya Ramadan itu bukan di awal ya ikhwah, tapi di mana? Di akhir. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung yang mana? Yang akhir. Kalau yang awal itu belum sebagai hitungan dulu. Karena faktanya banyak orang-orang semangat di awal tapi di akhirnya apa? Ngedown, melemah, jatuh. Na'udzubillah. Dan bahkan sebagian ikhwah-ikhwah tuh nggak datang lagi. Rugi nggak itu? Wallahi rugi. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Yang merugi. Makanya doa kita ketika kita hendak mendekati bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, perjumpakanlah kami dengan bulan apa? Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, bulan Ramadan itu bulan ibadah. Dan kalau beribadah itu harus butuh ilmu. Karena kata para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum apa? Beramal. Karena ada banyak orang-orang itu membuat kesalahan atau meyakini sebuah kekeliruan di bulan Ramadan. Akhirnya mereka tercegat dari banyak kebaikan. Mereka tidak mengamalkan banyak amalan. Sebabnya apa? Dikarenakan mereka ini salah mengilmui atau tidak tahu hukumnya dan sebagainya. Maka di kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan sedikit permasalahan tentang bulan apa? Ramadan. Ya ayyuhal ikhwah, kita perlu tahu dalam Islam apa sih yang dimaksudkan dengan berpuasa? Disebutkan adalah al-imsaku 'anil muftirat. Kita ini menahan dari pembatal-pembatal puasa. Nanti Ana sampaikan apa aja sih pembatal-pembatal apa? Puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya apa? Fajar. Ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyati ta'abbudi lillahi azza wajalla. Tapi yang kita inginkan adalah kita beribadah kepada Allah azza wajalla. Ada orang itu berpuasa, tapi berpuasanya bukan niat untuk beribadah. Ada nama istilah mereka itu intermittent fasting. Mereka puasa ya, intermittent fasting ini mereka nggak makan. Bahkan nggak makan itu bisa sampai 18 jam. Ada yang 12 jam, bahkan sampai ada yang berapa jam? 18 jam. Ngalang-ngalangin orang berpuasa intermittent fasting itu. Tapi apakah mereka dapat pahala? Kalau nggak ada niat, nggak akan bisa. Maka kita perlu apa? Meniatkan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa fadail keutamaan berpuasa? Disebutkan as-siyamu min a'zamit ta'at. Yang namanya berpuasa adalah ketaatan yang paling tinggi, yang mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita ini memberikan persembahan untuk Allah agar kita bisa dekat dengan Allah. Kalau mau dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kasih persembahan, bukan ke kuburan. Kasih apa? Persembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Persembahan ini ada banyak. Kita sembah Allah SWT dengan sholatnya, kita kasih sembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasanya, sedekahnya dan sebagainya. Termasuk yang paling besar nih persembahan yang kita kasih untuk Allah Azza wa Jalla, itu persembahan dalam bentuk apa? Berpuasa. Yang mana seorang mukmin itu akan dikasih ganjaran yang besar oleh Allah Azza wa Jalla, la hududalahu, enggak ada batasnya. Dan memang pahala puasa itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, as-siyam li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik saya dan aku yang akan kasih ganjarannya. Maksudnya apa?
Itu milik saya mutlak. Karena nggak ada batasnya, terserah Allah Azza wa Jal. Kok bisa ibadah puasa? Sedekah ada nggak batasannya? Ada. Orang sekali berbuat kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 atau menjadi 100 dan sebagainya, bahkan sampai 700 kali lipat. Ada batasannya. Orang baca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Ini ada batasannya, ada hitungannya. Tapi puasa nggak ada hitungannya ya ikhwah. La hududalahu. Nggak ada batasnya. Anda tahu kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah penuh kesabaran. Sedangkan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka-mereka yang bersabar akan dikasih pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla bighairi hisab, tanpa ada batas ya ikhwah. Dan terserah Allah Azza wa Jalla. Dan dengan berpuasa dosa-dosa kita akan dihapuskan yang lalu-lalu. Ini sebagaimana yang sering dibacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang lalu akan dihapuskan. Sebabnya karena kita berpuasa Ramadan, karena beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dijauhkan wajah kita dari api neraka, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ini keutamaan khusus untuk mereka-mereka yang berpuasa, dan kita mendapatkan kebahagiaan. Taib. Ada hadisnya, banyak hadisnya. Ana ambil contoh keutamaan berpuasa. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalnya ibnu Adam lahu, milik dia. Ada takarannya, ada takarannya. Ada hitungannya, ada hitungannya. Illa siyam, kecuali berpuasa. Ini takaran yang enggak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, jauh lebih banyak. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini mutlak milik saya, dan mutlak saya yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan yang namanya berpuasa adalah junnah, tameng. Makanya di bulan Ramadan itu sedikit maksiat yang menyebar, sedikit kemungkaran yang kita lihat. Sebabnya apa? Mereka semua berpuasa. Sedangkan puasa ini asyamu junnah. Puasa ini adalah apa? Tameng yang jaga diri kita dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jal dalam hadis ini, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sudah masuk harinya berpuasa, fala yarfuth, jangan ucapkan kata-kata yang keji, kalimat-kalimat rafath, itu enggak boleh. Ya ikhwah, sekarang ana enggak tahu ya, Masya Allah, ngeri-ngeri zaman kita sekarang nih. Ini orang ngomongnya sekarang kayak kebun binatang semua udah keluar. Hatta anak kecil ya ikhwah. Ini wallah musibah banget ini. Anak kecil nih sekarang itu gampang banget ngomong itu afwan, anjing itu gampang banget. Walaupun diblur sama mereka diganti pakai anjir kata dia, atau anjay kata dia. Ini anak mikir, ini sebabnya antum tahu ya ikhwah. Makanya jangan kasih HP untuk anak antum. Wallah, sebelum antum nyesal pada di hari masa depan. Karena merubah karakter anak itu tidak mudah ya ikhwan. Karena YouTube ini mana ada filter. Kalau TV ini masih enak zaman dulu, masih ada namanya itu komisi penyiaran apa? KPI kan? Itu masih ada di filter. Paling enggak ya di stop gitu loh ya, di suara disensor. Ini sekarang na'udzubillah. Enggak percaya Pak, tengok nanti anak-anak kaum muslimin. Ketika Ramadan kata-katanya masih rafath. Di luar Ramadan aja kayak gitu. Bulan Ramadan masih nggak berubah. Karakter untuk merubah karakter anak yang udah bercokol buru itu agak payah sedikit kita merubahnya. Makanya disebutkan di sini, fala yarfuth, kalau udah Ramadan jangan sampai dia berkata-kata apa? Keji. Wala yaskhab, kalau berpuasa jangan sampai dia itu teriak-teriak. Sekarang na'udzubillah Ramadan lebih dahsyat lagi, bukan hanya teriak. Dia apa? Nyalakan petasan. Ini jauh lebih rusak dibandingkan apa? Teriakan. Dan 10 malam terakhir Ramadan rame. Petasan tuh meletup-letup itu. Di mana-mana orang tuh dengar. Bahkan bayi bisa nangis di malam apa?
Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan. Ini wallah ganggu ya ikhwah. Dan mereka ini orang-orang enggak bertanggung jawab. Nabi katakan wala yaskhab. Kalau Ramadan jangan teriak-teriak. Bukan lagi teriak, main apa? Petasan. Na'udzubillah. Antum jumpa enggak itu? Kalau di sini banyak enggak petasan Ramadan? Ana enggak tahu. Tapi kalau di Medan, tempat kami itu, insya Allah rame. Insya Allah rame, apalagi dekat-dekat mau lebaran, udah meletup-letup aja itu apa? Petasan ini, na'udzubillah. Wala yajhal. Dan jangan seorang yang berpuasa itu melakukan tindakan bodoh. Apa itu? Idha'atul awqat, sia-siakan waktunya. Masya Allah. Emak-emaknya nonton sinetron, bapak-bapaknya nonton rajin. Apa rajin? Drama Cina. Ana bahkan dapat kabar ada satu orang wanita gugat cerai suaminya, sebabnya suaminya hobi nonton drama Cina. Masya Allah. Ini sampai rusak banget bapak-bapak gara-gara rajin. CEO. Sekarang CEO semua. Masya Allah. Wallah rusak ya ikhwah. Wallah rusak banget. Ana sampai mikir sekarang udah jadi lelucon aja udah itu. Semua udah itu aja yang lewat. Na'udzubillah. Makanya wala yajhal. Hatta anak-anak kecil tuh main game, Pak ya ikhwah. Antum jangan kenalkan anak antum dengan game. Rugi. Game ini sekarang game online semua itu ada. Bukan lagi game offline. Kalau game offline dulu mungkin antum masih main PS-nya atau main Nintendo-nya atau main Sega-nya yang lebih lama lagi, Anda enggak tahu lah ala kullin. Itu mungkinnya terbatas dengan waktu kan. Ini game online di mana-mana bisa dia bawa. Orang zaman dulu main PS mana bisa bawa TV. Sekarang semua itu udah bisa dia main dimanapun dia berada. Aina ma halla wartahal. Di mana dia bertempat, kemana dia berangkat, bisa dia main. Dia mau pergi ke sana pun masih bisa dia main. Pak ya ikhwah, ini betul-betul apa? Lalai kita. Nanti sempat dia itu diingatkan, marah pula dia. Pak, makanya kadang-kadang perlu antum tutup setrap anak-anak kita nih. Memang harus betul-betul dididik itu, Pak. Na'udzubillah. Sekarang anak-anak kecil nih, antum ambil aja HP mereka. Waktu sholat, nangis mereka itu. Harusnya kan anak ulama salaf kita zaman dahulu, itu kapan adzan, mereka itu masbuk, Allah takdirkan masbuk, nangis mereka. Kalau kita sekarang anak kecil disuruh sholat mana apa? Nangis. Makanya wala yajhal ya ikhwah. Jangan berbuat tindakan apa? Bodoh. Jadi emak-emaknya tolong sinetron tuh ditinggalkan. Ana sering sampaikan sinetron ini yang paling berbahaya untuk emak-emak ini. Dulu ada sinetron Tersanjung. Berapa season itu? Ya ikhwah. Ana enggak tahu, ibu-ibu lah yang tahu. Ketika sinetron Tersanjung udah selesai, ketika sinetron Tersanjung udah redup, muncul Cinta Fitri. Terbit apa Cinta Fitri bertahun-tahun itu ya ikhwah. Ana masuk pondok, pulang Ramadan, ya ada lagi masih ini. Masuk pondok lagi, Ramadan pulang lagi, loh masih ada. Sampai akhirnya artisnya itu hijrah, baru hilang. Alhamdulillah. Dua-duanya apa? Hijrah, hilang baru. Ana bersyukur. Kalau nggak balik lagi, apa? Muncul lagi, itu aja. Dan kadang-kadang inilah musibah kita, wala yajhal. Ulama ya ikhwah, antum harus banyak menghafal. Kalau antum mau cerdas, banyak menghafal Qur'annya, hadisnya, diasah kepala kita nih, otak kita itu memang harus diasah ya ikhwah. Jadi nyampaikan hadis itu lancar, ringan, mudah, nalarnya itu tajam, akalnya itu gesit. Itu memang harus dilatih ya ikhwah. Kalau enggak akan bisa. Dimulai dari bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Taib, kemudian kata Nabi SAW, termasuk tindakan kejahilan yang harus kita jaga adalah fa in syatamahu ahadun. Kalau kita dicela oleh orang lain, au qatalahu, atau diajak bertengkar, diajak berantem kita, maka kita mengatakan inni saim. Saya apa? Berpuasa. Saya berpuasa sudah. Kemudian apa kata Nabi SAW keutamaan yang lain? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih.
Demi Allah yang jiwanya Muhammad di tangannya. Antum tahu apa maksudnya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwanya Muhammad di tangannya Allah Azza wa Jalla. Antum tahu maksudnya apa? Itu sumpah yang artinya kapan Nabi berdusta, Nabi akan diwafatkan Allah di saat itu juga. Karena jiwa Nabi di tangannya siapa? Allah. Nah ini sebenarnya lafal sumpah yang disyariatkan. Tapi hati-hati loh Pak ya. Antum bohong, mati kita langsung. Kalau istilah kita zaman dahulu, sumpah sambar geledek gitu kan. Nah, ini enggak disyariatkan. Yang sumpah yang benar ini walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwanya Muhammad di tangannya Allah Azza wa Jalla. Kapan saya berdosa? Saya sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? La khalufu famis shaim. Aroma mulut orang berpuasa atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wangi apa? Misik. Khaluf itu jangan antum terjemahkan bau mulutnya orang berpuasa. Khaluf antum terjemahkan dengan aroma. Jadi ada sebagian orang tuh salah faham. Oh, orang berpuasa mulutnya harus mambu, harus bau. Akhirnya nggak mau siwakan. Ada nggak orang kayak gitu? Oh Pak, ada. Kita sholat asar berjamaah, masya Allah. Kita samping dia habis bangun tidur di siang hari. Pas sujud, bau mulut dia tuh mantul ke atas. Kita pun udah nggak khusyuk lagi ya ikhwan. Khaluf itu bukan artinya kita disunnahkan untuk bau. Ini kan sampaikan Nabi itu rajin banget siwakan ketika kapan? Puasa. Ini akan sebutkan hadisnya insyaallah. Jadi salah orang mengatakan jangan siwakan, jangan sikat gigi ketika berpuasa. Ya ikhwah, agama Islam agama bersih atau agama kotor? Bersih. Agama Islam itu agama wangi, bukan agama bau. Wallah malu ya ikhwah kalau ini disebarkan kita harus bau mulutnya. Apa kata orang-orang kafir? Apa kata orang muslim? Wallah haya. Malu anda dengar itu. Kita dianjurkan untuk bau mulutnya. Enggak gitu. La khaluf itu aroma. Aroma ini bisa wangi, bisa apa? Bau. Tapi yang ditekankan ya wanginya. Itu lebih wangi dibandingkan apa? Wanginya misik. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam farhatan. Dan untuk orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Nabi katakan idza aftara fariha bi fitri. Kalau dia berbuka puasa, dia bahagia di saat itu. Wallah Pak sahih. Antum ketika makan enggak akan pernah merasakan kebahagiaan kecuali ketika makan di waktu berbuka puasa. Itu yang paling bahagia banget. Jadi pengennya tuh seneng aja masyaallah. Cek aja Pak. Apalagi kalau udah denger azan maghrib, itu puncaknya kebahagiaan. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dia itu bahagia dengan pahala apa? Puasanya. Ini disebutkan keutamaan kita itu berpuasa Ramadan. Kemudian keutamaan yang lainnya Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yasumu abdun yauman. Tidak ada seorang hamba berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari lo ya. Satu apa? Hari. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahu 'anil nar. Kecuali Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka. Sebabnya puasa satu hari. Seberapa jauh Allah jauhkan? Sab'ina kharifa. Sejauh perjalanan 70 tahun. Ya ikhwah, ana umur 70 tahun, kita safar setiap harinya, setiap waktunya 70 tahun. Udah jauh banget, kita udah bisa keliling apa? Dunia. Kalau 70 tahun habis waktu kita untuk apa? Untuk keliling. Antum tahu ada orang-orang yang memang suka pindah-pindah, nomaden ya, apa istilahnya? Yang suka apa? Pindah-pindah itu. Nanti sana pindah sini pindah sana, orang-orang suka hobi merantau lah. Orang-orang Minang gitu kan. Bisa dia berangkat ke Jakarta, bisa dia berangkat ke Sulawesi, bisa berangkat dia ke Papua. Ini kan jauh-jauh jaraknya. Mereka ini kan orang mukim. Ini setiap hari dia itu berjalan selama berapa tahun?
70 tahun. Wallahi ya ikhwah, ini jauh banget. Itu cuman satu apa? Satu hari. Apalagi Ramadan itu antara 29 sampai berapa? 30. Makanya rugi orang yang ketika itu tidak manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Wajarlah tadi sahabat yang kedua duluan masuk surga karena dia full mendapatkan puasa apa? Ramadan. Maka jangan sampai apa? Kita sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Masya Allah yang berikutnya hadis Nabi kita sallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya itu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Orang yang hobinya berpuasa ini masuk dari pintu tersebut. Ketika mereka masuk, ternyata kalau udah masuk ughliq, ditutup pintu itu, falam yadkhul minhum ahad. Tidak ada satupun yang masuk dari pintu itu selain orang-orang yang apa? Berpuasa. Ini keutamaan yang Allah berikan untuk mereka. Tapi ya ikhwah, terakhir keutamaan berpuasa disebutkan oleh para ulama, as-siyamu madrasatun khuluqiyah. Yang namanya berpuasa itu adalah sekolah pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau antum mau berubah karakternya dari karakter yang emosian menjadi karakter yang betul-betul teduh, dari karakter yang mungkin ada kebiasaan buruknya, na'udzubillah, semisal afwan, Pak, afwan banget, rokoknya, narkobanya, atau makan yang haramnya. Antum kalau mau berubah nggak kecanduan lagi Ramadan, tapi harus full lo ya 30 hari apa? Ramadan. Ada istilah kita itu habit. Membentuk habit ini itu beberapa hari. Dalam Islam kalau ada bulan Ramadan, antum full nggak maksiat dari awal sehari sampai akhir hari, terhindar dari kecanduan maksiat kita, rokoknya, narkobanya, semuanya, na'udzubillah. Istilah kita tuh antum tahu, bahkan sampai anak kaum muslim itu sampai ngelem. Anda nggak tahu aibon itu apa enaknya? Apa istilah mereka tuh mompa ya? Apa? Mompa kan? Itu antum tahu Pak, ini hidung itu sampai udah lemah kali Pak, rusak tubuh itu. Tapi rasa mereka tuh nikmat gitu. Anda nggak tahu dari mana, itulah bodohnya manusia. Jadi budaknya siapa? Syaitan. Kata para ulama, kalau mau berubah karakternya, ini sekolah madrasah khuluqiyah kubra. Pembentukan karakter menjadi karakter yang baik. Ini sekolah yang paling besar adalah madrasatus siyam. Madrasah berpuasa. Madrasah di bulan Ramadan. Yatadarrab fiha al-mu'min ala khisalin katsira. Yang mana setiap mukmin itu melatih dirinya di atas setiap perangai-perangai yang baik yang jumlahnya sangat banyak. Kita bisa melatih diri untuk disiplin waktu. Disiplin waktu kita. Makan nggak bisa telat, baik paginya ataupun apa, sorenya nggak boleh telat. Kalau makan aja perkara dunia nggak boleh telat, aman insya Allah. Antum tahu kan Pak, ada kebiasaan mandi jam berapa, makan jam berapa, berangkat ke kantor jam berapa. Antum kalau disiplin alin dibab, kalau disiplin di saat itu, tengoklah Pak, insya Allah disiplin seterusnya. Kadang-kadang ada orang itu kelewatan untuk apa sahur. Ini biasanya orang telatan. Cek lah coba. Orang kalau bisa telat dia sahur, itu nampaknya seringnya dia itu suka-suka nunda bawa waktu. Syi'na ma bain. Kita mau nggak mau, Pak, itulah faktanya. Makanya pembentukan karakter yang paling besar itu di situ. Fahuwa jihadun lin nafs. Yang namanya puasa itu artinya kita berjihad melawan hawa nafsu. Wa muqawimatun lil ahwa, dan kita akan melawan hawa nafsu kita. Wa nazaghatin syaitan, dan kita menghindari apa? Bisikan-bisikan syaitan. Wa yata'awwadu bihil insanu khuluqas sabr, dan kita akhirnya terbiasa untuk memiliki karakter sabar. Ala ma qad yuhramu minhu wa 'alal ahwali wasyada'id, dan kita bisa bersabar untuk kondisi-kondisi yang berat, kondisi-kondisi yang genting. Dan juga yang namanya berpuasa itu bisa menumbuhkan di hati manusia atifatur rahmah, perasaan kasih sayang, wal ukhuwah, dan saling apa? Bersaudara. Tarawihnya bersaudara, iktikafnya bersaudara, berpuasa buka puasa bersama-sama dan sebagainya. Wasyu'ur bitadamun, dan kita ini saling apa? Saling menjamin. Wa ta'awun, saling tolong menolong. Allati tarbitul muslimin, yang mana ini semua bisa mengikat kaum
kaum muslimin. Maka dari itu ya ikhwah, kita perlu tahu keutamaan puasa Ramadan itu sangat banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Wallahu alam bissawab. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Afwan sebentar. Taib. Ana di sini karena waktu terbatas, ana percepat Pak di sini ya ikhwah. Kita berpuasa itu sebabnya nggak pakai hisab, nggak pakai hitungan. Makanya orang yang pakai hisab itu keliru. Karena Nabi sendiri ngomong. Nabi yang ngomong, Nabi nggak pakai metode hisab kata Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kita Muhammad SAW, Inna ummatun ummiyatun la naqra wala naktub wala nahsub. Selesai. Kami ini umat ummi. Kami nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan nggak bisa pakai metode hisab. Ini Nabi yang bilang. Pak, orang yang bisa baca kita aja bisa baca, kita bisa nulis. Antum ngerti nggak metode hisab? Nggak ngerti kan? Apalagi Nabi yang dari awal nggak bisa baca, nggak bisa apa? Nulis. Nabi nggak bisa berhitung ya ikhwah pakai metode hisab-hisab kayak gitu. Nabi nggak bisa sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan berpuasa itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita berpuasa, kita mulai karena melihat apa? Hilal. Bisa Pak lihat hilal. Dan ana pernah berangkat ke museum Zam-Zam. Ana berangkat ke museum Zam-Zam, itu tahu di Ka'bah itu, samping Ka'bah ada namanya tower, clock tower atau Burjus Sa'ah, atau yang dikenal di Indonesia itu dengan Zam-Zam Tower. Itu di situ ya ikhwah ada museumnya. Antum kalau masuk di situ dibahas tentang masalah matahari, planet-planet, bulan dan sebagainya. Ada satu titik di situ kita latihan melihat hilal. Jadi ada teropongnya, ada layarnya, kita cari hilal. Kalau benar, kalau salah dikasih salah. Dan bisa Pak dilihat, nampak. Para salaf zaman dahulu nggak pakai teropong-teropongan, nampak mata mereka. Zaman kita sekarang tak nampak, rabun semua kayak gini kok. Apa -5, ana mata ini -5 nih. Ini pun kalau ana lihat tulisan yang agak jauh sedikit itu agak burem dia. Udahlah minus, satu lagi apa namanya? Silinder. Jadi dia tuh goyang gitu. Ulama salaf zaman dahulu mana ada kayak gitu. Kuat-kuat mereka nih, Pak, sehat hidup mereka. Mereka tua-tua itu Pak bisa nampak musuhnya di balik pasir berterbangan ketika jihad. Udah tua. Coba kita 50 tahun Nabi, antum tahu berjihad Nabi umur berapa? Nabi diutus jadi Nabi 40 tahun. Jihad belum ada di saat itu. Jihad ada tuh ketika Nabi di Madinah. 13 tahun setelah di fase Mekah. Berarti Nabi di Madinah berapa tahun umur Nabi SAW? 53 tahun. Coba 53 tahun kita disuruh padang pasir naik kuda, insya Allah mana lah musuh ini? Tak nampak. Zaman dahulu nggak ada pakai apa? Kacamata. Mereka nampak ya ikhwah. Dan umur Nabi SAW dan umur Nabi dan para sahabatnya itu memang udah tua. Tapi makanya mereka itu Allah muliakan, tubuh mereka itu dijaga. Dan mereka sehat-sehat, makanya nampak hilal itu. Kita nih akhirnya pakai apa? Teropong. Bisa nampak. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian mulai berpuasa karena lihat hilal, dan kalian stop berpuasa atau Idul Fitr itu ketika melihat apa? Hilal. Fa in ghummiya 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Tapi kalau ternyata tertutup ini hilal, nggak nampak hilalnya gara-gara apa? Mendung, hujan, nggak nampak, maka apa? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi kemudian alaman yajib. Untuk siapa puasa ini wajib Ramadan? Disebutkan alal muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. 5. Untuk orang yang muslim, orang kafir nggak wajib berpuasa. Kalau dia berpuasa coba-coba nggak akan dapat pahala, nggak dapat. Orang kafir ikut Idul Adha nyembelih, semisal, nggak dapat pahala kurban, nggak dapat. Syarat yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh. Anak kecil nggak wajib, tapi anak kecil dididik.
Isya 1 menit lagi. Nah, tadi kajian lanjut lagi kan? Habis itu Isya 6. Anak kecil itu dididik as-sahih, yang sehat, al-mukim, mukim bukan musafir. Ini 5 orang yang wajib untuk apa? Untuk dia ini berpuasa Ramadan. Dan juga wanita harus suci dari haid dan juga apa? Nifas. Udah masuk. Taib. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan rufi'al qalamu an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama dari orang gila sampai dia sadar. Yang kedua dari orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga dari anak kecil sampai dia ihtilam. Dan anak mau ingatkan, ya ikhwah, antum didik anak antum untuk berpuasa itu jangan dipatok langsung setengah hari, jangan, rugi. Para salaf zaman dahulu mereka membiasakan, ya sudah semampunya. Kalau jam 11 nggak tahan lagi, udah biarkan. Kalau jam 10 biarkan. Tapi kalau bisa sampai jam 2, jam 2. Kalau bisa sampai jam 3, jam 3. Makanya sahabiat di zaman itu mengatakan kami kasih mainan. Jangan game online tapi. Kasih mainan, anak perempuannya kasih boneka, anak laki-laki kasih apa? Mobilan, remote controlnya beli kan aja nggak apa-apa. Mahal sikitnya itu. Insya Allah dipakai pun ya jarang-jarang kita ngasihkan untuk anak kita, nggak apa-apa. Untuk 1 bulan aja, insya Allah dia akan teralihkan dengan kita ini memberikan dia apa? Mainan, dilatih sampai jam 4, jangan dipatok sampai jam 12 saja, rugi ya ikhwah. Kalau dia bisa berhasil, dapat nggak dia pahalanya? Oh dapat, bapaknya pun dapat pahala. Ada anak kecil ikut haji bersama seorang wanita emaknya. Dia lakukan manasik dari awal sampai akhir. Ketika selesai haji, ketika Nabi SAW khutbah di Hajjatul Wada, di khutbah perpisahan, ini emaknya ngangkat anaknya. Ketika dia angkat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alihada haj." Ini anak saya masih kecil dia, apakah dapat pahala haji sempurna? Jawaban, "Nam, walaki hajjah." Iya, anak engkau dapat pahala haji dan engkau juga dapat pahala dia. Karena engkau yang ngajarkan dia untuk apa? Berhaji. Jadi bapak kalau ngajarkan anaknya untuk berpuasa Ramadan sampai full, anaknya dapat pahala, bapaknya juga dapat apa? Pahala. Jadi ajarkan anak kita untuk berpuasa, jangan dipatok sampai jam 12, nanti pahalanya nggak dapat lah. Dapat memang, cuman nggak sempurna, rugi kita. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal azan kita lanjutkan pada azan. Fadhal. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Taib. Ini waktu anak singkat banget ya, anak langsung ke inti saja juga yang penting yang anak mau bahas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kita yang berpuasa. Yang pertama ya ikhwah, jangan lewatkan untuk sahur. Ini sebisa mungkin jangan lewat. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makanan sahur terdapat apa? Berkah. Makanya Nabi katakan kalaupun nggak ada makanan sama sekali, yang ada cuman yang apa bisa diminum, minumlah. Bahkan kata Nabi tasaharu walau bi jur'ati ma. Sahurlah kita walaupun cuman apa? Tegukan air saja, seteguk air saja sudah selesai. Dan kita perlu tahu yang paling afdal untuk kita makan ketika sahur itu apa? Kurma. Kenapa ya ikhwah? Ya ikhwah, antum tahu kurma? Ini ajaib banget Masya Allah. Kurma ini itu yang membuat kita itu energi itu banyak. Dia itu ada energi kalorinya juga Masya Allah. Dan dia itu bukan kopong kayak nasi nggak ada seratnya atau nggak ada faedah-faedah yang lainnya. Kurma itu banyak sekali manfaatnya. Makanya dites orang ketika makan kurma sama setelahnya sama dites juga makan nasi. Ternyata lonjakan gula darah yang paling tinggi itu ketika orang tuh makan nasi. Makanya ketika makan nasi pagi-pagi, tengoklah siang, insya Allah lapar lagi dia. Percayalah sama anak. Karena dia itu terjadi lonjakan gula apa? Darah. Tapi orang makan kurma ini enggak loh Pak. Antum cek aja di YouTube. Semua orang udah ngecek itu. Bahkan hatta non muslim pun ngecek itu. Makan apa? Kurma. Jadi kurma ini itu faedah tuh banyak banget. Jadi antum nggak usah khawatir. Makan 7 pun fadhal makan 7. Apalagi kalau kurmanya kurma ajwa. Ini kurma ajwa aliyah, kurma ajwa di Medina. Ini masya Allah faedah besar banget. Antum makan itu. Makanya mereka yang gampang lapar di siang hari, bahkan siang Ramadan itu bawaannya udah oyong aja. Ini kayaknya dia sahur makan mie instan. Makan mie instan ini tengoklah, percaya sama anak, gampang laparnya. Gampang laparnya. Dan dia susah untuk kenyang. Dan karbo antum kira bisa ngirim sinyal kenyang untuk kita? Enggak. Protein. Ikhwah protein, percaya sama anak. Anak dulu tuh gemuk. Nggak tahu, antum tengok kan anak pas kemarin di sini, anak dulu termasuk berisi gitu. Anak bilang ini kalau kayak gini terus polanya salah juga, anak bakal tambah gendut aja terus kan gitu. Akhirnya anak coba rubah pola itu, anak nggak makan pagi itu kecuali makan buah, pisang sama telurnya 3, protein. Wallahi ya ikhwah, sampai sore anak pun nggak makan cukup. Tapi anak karena istri nawarkan makan, anak makan. Itu pun jarang sekarang anak pakai nasi. Dulu pakai beras merah. Nah, kalau antum mau pakai beras merah, dia seratnya itu lebih banyak dibandingkan beras apa? Putih. Cuman faktanya orang makan beras merah, nasi merah tuh nggak senang karena nggak manis katanya, nggak ada apa? Rasa katanya. Ini terjadi ikhwan. Makanya kalau bisa antum sahur tuh pakai kurma tuh cukup yakfi. Ini enggak semua masuk. Kalau di kami itu pempeknya masuk, tekwannya masuk, semua masuk, modelnya masuk. Astagfirullahaladzim. Ya wajar lah akhirnya nggak sehat hidupnya. Orang nih puasa harusnya sehat malah tambah apa? Sakit. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Taib, kemudian disebutkan wa yusahabu ta'khiruhu, dan disunnahkan untuk ditunda. Sahurnya itu diakhirkan. Ingat, sahurnya diakhirkan. Itu disebutkan qadra 50 ayat. Jarak sahur Nabi dengan adzan subuh itu sekitar bacaan 50 ayat. 50 ayat nih gampangnya 6 halaman. Kalau ana baca 1 halaman tuh 1 menit atau 1,5 menit lah. Kalau 1 menit saja ana baca Al-Quran Al-Karim 1 menit 1 halaman. Kalau 6 halaman berarti berapa menit? 6 menit selesai. Kalau 1,5 menit ana dengan bacaan normal itu berarti sekitar 9 menit, 10 menit lah selesai sahur. Ini enggak, orang muslim, umat Islam sahurnya jam 2. Itu bukan sahur, makan malam. Apa makan? Makan malam ya ikhwah. Antum
Setengah jam lah udah, setengah jam dah, yakfi, setengah jam. Antum kalau mau jaga-jaga, karena makan kita tuh beda dengan makan para ulama. Ulama nih makannya tuh nggak dirasa-rasa kayak kita, masya Allah. Oh, jazakallah khair. Ini makannya masya Allah dirasa-rasa kan. Ulama zaman dulu mana dirasa-rasa, makan fadl makan. Ini dirasa lagi, dirasa lagi. Apalagi kalau rendang, masya Allah. Sampai tulangnya pun diisap-isap. Kalau kita makan gulai kambing kan, gulai kambing tuh tulangnya diisap-isap sama kita, dirasa-rasa. Ulama zaman dahulu makan secepatnya aja. Nah kalau kita nggak bisa makan 10 menit, setengah jam lah udah maksimal. Itu waktu kita apa? Sahur. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah di bulan Ramadan itu perbanyak kita dermawan dan juga perbanyak baca Quran. Dan ingat, kita sedekah di bulan Ramadan itu di siang harinya. Ketika berpuasa ya, perbanyak sedekah. Terutama bersedekah untuk kita memberikan makan orang apa berpuasa, untuk buka puasa. Ini masya Allah besar banget pahalanya. Nah kecuali 10 malam terakhir apa? Ramadan, antum perbanyak sedekahnya itu bukan di siang, tapi kapan? Malam. Dan Nabi SAW itu disebutkan kana ajwadan nas. Nabi ini manusia yang paling dermawan ya ikhwan. Dan Nabi lebih dermawan itu ketika di malam apa? Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika jumpa dengan malaikat apa? Jibril. Antum tahu kenapa anak katakan setiap 10 malam terakhir Ramadan itu kita sedekahnya bukan di siang tapi di malam? Kalaupun mau sedekah di siang fadhal, tapi lebih diperbanyak porsi yang kapan? Malam. Apa sebabnya? Agar kita kena dengan malam Lailatul Qadar. Dan Pak, antum kalau Lailatul Qadar itu jangan tebak-tebakan. Insya Allah malam 27. Malam 25 rupanya. Insya Allah malam 25. Rupanya malam 23. Dan ini bisa terjadi ya ikhwah. Makanya jangan tebak-tebakan. Kalau kita mau sedekah di malam 10 malam terakhir Ramadan, jangan tebak-tebakan. Terus apa solusinya? Gini ya ikhwan, antum kalau ternyata semisal ini ambil contoh, semisal antum punya 1 juta, antum jangan sedekah main tebak-tebakan 1 juta malam 27, nggak kena nanti. Akhirnya pahala sedekahnya itu cuman terhitung biasa saja. Terus gimana? Jaring ya ikhwan. Kalau ada 10 malam terakhir Ramadan, berarti 1 juta bagi berapa? 10. Berarti tiap malam berapa? 100. Antum tahu pahalanya besar ya ikhwan. Gak usah jauh-jauh gini. Kita dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 apa? Bulan. 1000 bulan berarti berapa malam? Kalau 1 bulan 30 hari, berarti 1000 bulan berapa hari? 30.000. Antum sedekah nih Pak, bayangkan. Antum sedekah 100.000 kalikan 30.000. Berapa pahalanya? 3M, 3 miliar. Pasti dapat, karena antum jaring. Tapi kalau antum nggak jaring, rugilah antum 1 juta. 1 juta tadi pahalanya cuma kali lipat 700 kali lipat. Ini udah 700 kali lipat kalikan 30.000 lagi. Besar ya ikhwah. Makanya jangan main tebak-tebakan. Antum jaring aja udah 100.000, besok malamnya 100.000, besok malamnya 100.000, besok malamnya 100.000, pasti dapat. Wallah pasti ya ikhwah, pasti dapat. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. 100.000 sedikit, besok 100.000, besok 100.000, besok 100.000. Itu lebih Allah cintai dibandingkan 1 juta 1 malam. Apa sampai sini ya ikhwah? Itu yang perlu nanti praktekkan ya ikhwah. Antum ingatkan ke jamaah yang lain. Ya ikhwah, ingat kemarin apa kata Ustaz? Ingat kita sedekah tiap malam ini jaring. Antum ingatkan lagi karena takutnya nanti orang lupa. Takutnya orang apa? Lupa. Dan kalau mereka kerjakan gara-gara antum nasihatin itu, insya Allah antum dapat pahala dia. Jadi ingatkan aja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk apa? Umat Islam. Na'am wallahu alam bissawab. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga masalah puasa. Kata para ulama an yuftir ala ma tayassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis.
kita itu berbuka puasa sebagaimana sunnah Nabi SAW dalam hadis ini. Ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan, Pak. Apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutubat. Fa in lam takun fa ala tamarat, fa in lam takun hasawat minal ma. Rasul buka puasa itu pakai kurma muda, kurma basah. Kalau kurma muda nggak ada, maka pakai kurma apa? Kering. Kalau kurma kering nggak ada, hasawat minal ma. Beliau cukupkan dengan minum, berangkat sholat habis. Akhirnya tubuh Nabi ringan. Coba kita, martabak masuk, minyak masuk, gulai kambing masuk, semua masuk. Apa yang terjadi? Insya Allah sujud pun sesak napas. Karena kata Nabi SAW, antum tahu maksimalnya, kata Nabi, yakfi li bani Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam itu beberapa suapan kecil. Udahlah beberapa suapan kecil pula lagi kata Nabi. Yukimna sulbah, patokannya agar punggung itu bisa tegak. Itu patokannya. Target kita tuh gimana punggung ini bisa tegak, bukan gimana perut itu bisa buncit. Kata Nabi, yukimna sulbah, gimana perut ini bisa apa? Tegak. Tapi apa kata Nabi SAW? Kalaupun terpaksa untuk nambah lagi, bertambuh-tambuh gitu loh ya. Kata Nabi SAW, ingat, fathuluthun lit-ta'am, wa thuluthun lisyarab, wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Contoh, antum makan suap, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Itu yang paling sehat. Tapi dulu kita jangan minum kalau makan. Nanti cepet apa? Kenyang. Padahal itu sunnah Nabi ya ikhwah. Antum kalau berangkat ke Timur Tengah atau antum berangkat ke Eropa, gitulah cara mereka makan. Sehat-sehat, nggak kayak kita Pak. Orang Indonesia ini pendek-pendek. Yang dimakannya nasi aja semua. Semua nasi, semua protein nggak masuk, apa-apa nggak masuk, gizi itu kurang. Itu pun ya nggak kenyang-kenyang lah. Pun kalau kenyang-kenyang nasi gitu loh. Harusnya nggak kayak gitu kita makan. Makanya secukupnya normal sayur, daging atau lauk pauk, nasi, makan, minum, nafas, makan, minum. Dan itu Pak jauh lebih kuat. Ana punya banyak kawan santri, kami mondok. Rata-rata yang kuat fisiknya itu adalah mereka-mereka yang sedikit makan, bukan mereka yang banyak makan. Mereka banyak makan tuh cepet tidurnya di kelas, cepet tidurnya di kajian. Kalau udah kajian ustadznya, baru amma ba'du udah ngorok dia. Baru amma ba'du udah apa? Udah ngorok. Ini sebabnya terlalu banyak apa? Makan, lemah fisiknya. Makanya antum jangan kayak gitu ya ikhwan. Jadi usahakan buka puasa tadi secukupnya aja lah. Buah itu buah semangka, buah atau semisal buah tuh kurma. Boleh ada gulai boleh, ada martabak boleh. Cuman tadi maksimal 1/3. Antum masuk martabak, masukkan martabak. Minum habis itu. Nafas. Insya Allah antum mau banyak-banyak pun bertambah-tambah malas. Karena udah enak duluan. Udah apa? Enak. Makanya minum atau minum sunnah itu minum, nafas. Minum, nafas, minum, nafas. Apa kata Nabi? Fahuwa arwa. Itu lebih mengenyangkan. Jadi nggak terlalu banyak minum dia. Jadi umat Islam itu tengah-tengah. Jadi mulai hari ini, mulai nanti ketika kita buka puasa, tengok-tengok apa yang kita makan dan apa kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu melihat apa yang dia makan. Amullah alam bissawab. Kemudian dia berdoa. Apa doanya? Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, hadis yang sahih. Karena Rasulullah SAW idza aftara qal. Nabi kalau berbuka puasa beliau mengucapkan dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Doa buka puasa ini ya ikhwah, dhahaba dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruq, dan kerongkongan udah mulai basah, wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala insyaallah akan tetap di sisi Allah azza wajalla. Ini doa diucapkan bukan sebelum buka. Salah ya ikhwah. Tapi setelah apa? Buka. Jadi gimana cara yang benar? Buka puasa yang benar itu antum ambil kurma, antum ucapkan bismillah. Bismillah makan. Antum mau tambah gulai kambing, fadhol tambah gulai kambing. Tadi ingat, 1/3 untuk apa? Makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk apa? Nafas. Silakan makan. Habis itu selesai, baru antum baca doa dzahaba dhama'u. Telah hilang rasa apa? Dahaga. Kalau belum buka kita, di mana ada hilang? Lapar kita, haus kita.
diucapkan zahaba, telah hilang itu ketika sudah berbuka apa? Puasa. Dan kemudian kita ucapkan juga wabatalatil urub, dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ucapkan setelah buka apa? Puasa. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah mayubahu lis-shaim, apa yang diperbolehkan untuk orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, al-ghuslu litabarrud, mandi untuk mendinginkan tubuh kita. Kalau cuaca di sini panas atau dingin? Di sini panas, istilah kita tuh panas berdengkang. Panas apa? Berdengkang. Panas itu panasnya panas betul gitu. Panas. Apalagi sini banyak sawit nggak di sini ya ikhwan? Sawit semua kan? Tapi nggak banjir ya? Aman alhamdulillah. Atau bersyukur ya ikhwan. Kawan-kawan kita banyak yang kena itu, masyaallah. Anggaplah kondisi kita di sini panas, dari atas panasnya ya panas, dari bawah ya panas, samping kanan kiri ya panas, naudzubillah. Kalau kita merasakan panas betul-betul terik di siang Ramadan ketika kita puasa, obatnya itu mandi, bukan buka kulkas. Apalagi kalau siang-siang ini iklan muncul sirup marjan pula tuh lagi. Sirup apa? Marjan. Ini udah terganggu, udah fokus kita. Antum kalau mau kuat mandi ya ikhwah. Ada sebagian orang mengatakan mandi itu dilarang ketika puasa. Enggak. Nabi juga mandi. Yang dilarang ini kalau antum mandi sambil apa? Batal lah puasanya. Sambil diseruput pula ya kan? Air gayung tuh sap. Nggak sengaja katanya, Masya Allah. Udah lama nih dibilangnya pula tak sengaja katanya, Masya Allah. Itu batal, dilarang lah. Tapi kalau ternyata enggak, Nabi juga sama. Nggak usah jauh-jauh. Disebutkan oleh para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'ayna Rasulullah sallallahu bil arji. Kami melihat Nabi di sebuah tempat namanya al-arj. Yasubbu ala ra'sil ma. Beliau guyur kepala beliau dengan air, Masya Allah. Wa huwa sha'im. Nabi lagi sedang apa? Berpuasa, diguyur tubuhnya dengan air. Apa alasannya? Kata para sahabat, minal atash, karena Nabi haus. Jadi kalau haus tadi bukan buka kulkas, nggak akan hilang dahaga kita, malah ludah kita, saking apa hausnya. Yang kedua, au minal har, Nabi mandi karena panas yang betul-betul apa? Terik. Dan betul ya ikhwah, antum habis hubungan badan, perintah kita agar seger lagi tubuh ngapain? Mandi. Kalau nggak lemes tubuh kita. Antum habis memandikan jenazah, habis ngantarkan jenazah, stres ini pak, beban pikiran. Antum cek aja kalau antum nggak percaya. Mandikanlah jenazah. Ini pak, pikiran kita kacau. Kenapa? Kita takut mati kita nih. Maksudnya ngeri kan? Karena kematiannya akan datang. Ini kawan kita mandikan. Bawaan itu stres. Nah ketika psikis kita tuh kena, caranya agar menyegarkan apa mandi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi boleh mandi ini di siang, tengah siang apa Ramadan, sampai renang pun boleh. Yang penting antum bisa nggak kelelep itu. Kalau antum atlet fadl pak. Ana setahu ana nggak pernah kelelep minum air itu nggak pernah. Ana memang hobi renang kan. Nggak pernah kelelep, kecuali nggak bisa renang jangan coba-coba. Nanti 1 liter bola kita minum. Jangan coba-coba. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah as-siwak. Diperbolehkan kita apa? Bersiwak. Dan ini hadis Nabi ya ikhwah. Jadi siapa yang bilang dilarang kita sikat gigi ketika puasa? Tadi anak katakan, iya kalau antum kumur-kumur sambil ditelan batal, dilarang. Siwakan ini pak ya ikhwah, kata antum, oh enggak Ustaz, beda siwakan ini sama sikat gigi beda. Sama ya ikhwah. Antum kalau sering siwakan, cobalah tes, sering nyangkut bahkan sering masuk ke mulut. Antum tahu serbuk-serbuk itu? Sering nyangkut. Bukan cuman odol doang yang bisa nyangkut di gigi kita. Siwakan pun juga bisa sama. Tapi yang perlu kita ketahui, bisa kita cegat itu untuk masuk dalam tubuh kita, bisa kita cegat, bisa kita halangi, bisa nggak kita halangi? Bisa. Makanya apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW?
Mereka mengatakan ra'aina Rasulullah SAW yastaqu wa huwa sha'im ma la nuhsi. Kami sering melihat Nabi siwakan, saking seringnya kami nggak bisa hitung. Kalau para sahabat nggak bisa ngitung berapa kali Nabi siwakan, berarti sering atau jarang? Sering. Apalagi habis bangun tidur. Idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Nabi kalau bangun dari tidurnya, apalagi terutama malam hari, beliau sikat apa? Gigi, biar bersih ya ikhwah. Kenapa? Kalau enggak ya bau lah, kotor agama kita kalau digitukan ya ikhwah. Enggak usah sikat gigi. Orang ini kapan lambung kosong kan semua jadi asem kan? Asem Pak, kalau lambung kosong tuh asem, apalagi orang yang kena penyakit asam lambung. Itu bau mulutnya. Dan umat Islam tuh enggak gitu. Umat Islam enggak gitu, bersih umat Islam tuh, Masya Allah. Dan siwakan Nabi enggak nanggung-nanggung. Nabi kapan siwakan itu sampai disodok. Sampai disodok mulutnya sallallahu hatta yakula sampai Nabi itu keluar kata-kata karena disodok. Antum tahu pembersih lidah itu ada kan? Kan ada mouthwash, ada sikat gigi, ada pasta gigi, sama ada untuk apa? Lidah. Kan ada scaling, ada apa dan sebagainya. Itu lidah dibersihkan dari pangkalnya sampai ujungnya. Makanya ludah Nabi itu obat untuk sakit mata. Coba ludah kita. Antum sakit mata, datang Ustaz tolong ludahkan Ustaz. Insya Allah tambah sakit. Tambah apa? Tambah sakit. Kalau ludah Nabi ini beda ya ikhwah. Gigi Nabi itu bersih. Gigi Nabi itu putih betul loh Pak. Di zaman itu mana ada scaling-scalingan. Makanya kalau antum mau, ini saran anak ya ikhwah, antum sering-sering pakai siwak. Siwak itu ada zat, dia itu betul yang paling kuat mencegah karang gigi. Makanya anak punya banyak kawan yang rajin siwakan pakai kayu siwak, kayu arak namanya. Bukan arak tua itu, bukan. Kayu al-arak. Itu mereka tuh karang gigi nggak ada. Coba antum cek, ada nggak karang gigi di gigi kita? Kalau ada, antum rajinlah siwakan. Peganglah ucapan anak, insya Allah siwakan itu membuat gigi kita ini apa? Bersih betul-betul apa? Bersih. Alhamdulillah alam bisawab. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kalau kita berpuasa posisinya, maka kita diperbolehkan untuk kita ini sikat gigi. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah apa yang bisa membatalkan puasa. Itu ada 6 disebutkan. Yang pertama al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, kecuali lupa. Kecuali apa? Lupa. Kalau lupa nggak sengaja nggak apa-apa lah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang dia itu lupa nggak sengaja dalam posisi dia berpuasa, fa akala au syariba, dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu. Maka kalau dia ingat, sempurnakan, lanjutkan puasanya dan itu gak dihitung batal. Kenapa? Fa inna ma at'amahullah wa saqah. Karena Allah sedang ngasih dia makan dan juga apa? Minum. Tapi kalau antum lihat kawan antum gak sengaja minum, jangan dibiarkan. Allah lagi kasih minum. Ini salah penafsiran ya ikhwah. Antum ingatkan, bang, antum ini lagi apa? Lagi puasa, Masya Allah. Nah kalau yang diingatkan jangan marah. Kenapa antum ingatkan? Ini anak lagi dikasih minum oleh Allah. Itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau nggak sengaja. Kalau kita lihat wajib amar ma'ruf. Karena ada sebagian pemahaman jangan dilarang. Kata siapa? Sepakat para ulama untuk larang itu. Karena itu pembatal puasa. Kadar dia dikasih minum secara gratis oleh Allah dibolehkan itu ketika dia lupa. Biasanya ini cuman awal-awal berpuasa. Ada salah seorang syekh lucu, Masya Allah. Wahai syekh, bagaimana seseorang kalau seandainya dia minum ketika siang Ramadan nggak sengaja lupa dia minum 1 liter air? Bingung syekhnya. 1 liter air lupa katanya, Masya Allah. Dan ini terjadi ikhwah, 1 liter air bisa lupa. Mungkin bisa jadi karena dia olahraga pagi hari. Dia lupa kalau dia itu sudah sedang dalam posisi apa? Berpuasa. Mungkin orang hobi jogging, hobi dia lari, habis itu minum dia lupa, ya Allah anak puasa sekarang.
Dia kalau ternyata udah habis dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Allah alam bisawab. Yang ketiga, al-qai'u amdan. Pembatal puasa berikutnya adalah kita ini sengaja muntah. Antum tahu Pak, kalau orang kenapa sih disengajain muntah? Karena biar seger. Antum kalau lagi pusing-pusing itu Pak, kalau mual dia apa kan? Dipaksakan untuk apa? Muntah kan? Biasanya kalau udah keluar muntahan itu seger nggak kita? Zaman dulu kayak gitu. Jadi kalau orang udah nggak enak tubuh dia ini, dia cara nyegarkannya disogok-sogoknya apa? Mulutnya. Kapan dia muntah? Segerlah dia. Ini pembatal puasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man dara'ahul qayy falaysa 'alaihi qadha. Orang kalau nggak sengaja muntah, maka dia nggak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi kalau orang sengaja dia muntah kan, disodok-sodok dia ini ya, maka dia wajib apa? Qadha. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian al-haid wan nifas. Haid dan nifas ini pembatal puasa walau fil lahzatil akhirah minan nahar. Walaupun di saat-saat terakhir di penghujung siang mau masuk waktu maghrib. Jam 5 tiba-tiba keluar darah haid, batal. Ya Allah, 10 menit lagi azan kok keluar, batal. Walaupun tinggal 10 menit, batal. Karena haid dan nifas itu pembatal apa? Pembatal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, ini yang paling ngeri nih. Yang keenam, al-jima', bersubuh. Dan bersubuh ini wajib kafarat ya ikhwah, nggak main-main. Wajib apa? Kafarat. Dan kafarat itu besar loh ya. Kafarat ini tinggi dan mahal biayanya. Jadi jangan coba-coba nikah bulan Ramadan. Ini sama aja mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Kalau nggak kuat jangan. Pak, makanya sunnahnya nikah itu bulan apa? Syawal. Antum nikah kemarin bulan apa? Bulan Syawal enggak? Syawal lah antum nikah. Kalau ternyata antum belum nikah bulan Syawal, nikahlah lagi. Biar dapat apa? Sunnahnya. Enggak. Ana berani ngomong gini karena di sini sempat di Prabu enggak berani ana ngomong gini. Sempat di Prabu enggak kan berani juga ana ngomong gini masyaallah. Taib, makanya sunnahnya itu bulan Syawal. Ramadan itu bahaya nikah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis. Masyaallah, ini hadis ini sampai Nabi ini pun ketawa lihat orang ini. Antum tahu Abu Hurairah bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala." Ketika kami lagi bermajlis di bulan Ramadan, datang orang. Dia ngomong, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku ini binasa." Nabi kenapa? Bertanya Nabi, "Malak? Kenapa engkau binasa?" Apa katanya orang? "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun." Aku ini setubuhin istri saya dalam kondisi saya apa? Puasa di Ramadan. Faqala Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Hal tajid raqabatan tu'tikuha. Engkau punya enggak budak yang kau bebaskan? Budak ini mahal ya ikhwah. Berdinar-dinar itu. Kalau kita konvertkan itu miliaran budak. Budak ini bukan pembantu. Pembantu ini bukan budak ya ikhwah, bukan. Budak-budak, hartanya budak milik kita, milik tuannya. Mahal makanya budak itu miliaran zaman dahulu. Kau punya enggak budak? Enggak ada ya Rasulullah. Nabi akhirnya ngomong lagi, "Fahal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Taib. Kafarat yang kedua berarti, engkau bisa enggak nih berpuasa 2 bulan berturut-turut enggak batal? Kata dia enggak, kan bisa lah. 1 bulan aja gagal. 1 bulan apa? Gagal. Dia subuhin istrinya. Apalagi ini syahraini mutatabi'ain. 2 bulan secara apa? Berturut-turutnya enggak mampu lah. Maka apa yang ketiga? Fahal tajid it'ama sittina miskina. Engkau punya enggak makanan yang engkau bisa kasih sedekahkan untuk 60 orang miskin. Jadi tadi Pak, kalau dia 1 bulan berpuasa halusnya dilipat gandakan 2 bulan. Kalau ternyata ngasih makan setiap 1 harinya dilipat gandanya jadi 2 kali. Jadi 60 miskin wajib engkau kasih. Bisa enggak? Dia mengatakan, "La ya Rasulullah." Enggak bisa. Inilah Pak, makanya kalau udah duit kita itu enggak ada, jangan coba-coba. Jangan yang aneh-aneh ya ikhwah. Jangan yang aneh-aneh sudah. Sudah jangan yang aneh-aneh. Maka Nabi SAW pun bingung, kayak mana lah solusi orang ini? Cemana pula orang udah nggak ada duit,
kafarat yang terakhir ngasih 60 orang apa? Miskin. Nabi pun mikir gimana loh nih orang nih solusinya. Akhirnya Nabi SAW ketika bingung, Nabi lama diam. Akhirnya Nabi dikasih satu wadah kantong isinya apa? Kurma, cukup banyak isinya, masya Allah. Akhirnya kata Nabi SAW, Aina sa'il? Mana tadi yang menanya? Yang bertanya mana orangnya? Dia tunjuk tangan yang mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqal, kata Nabi, Khudh hadha wa tasaddaq bihi. Ini ambil nih kurma, engkau sedekahkan, habiskan kurma ini, kasih miskin, kasih makanan untuk 60 orang apa? Miskin. Dia nanya lagi, Ya Rasulullah, a'ala afqar minni? Apakah aku sedekahkan untuk orang lebih miskin dibandingkan saya? Demi Allah, dari ujung Madinah sampai ujungnya Madinah lagi, tidak ada satupun rumah tangga yang lebih miskin dibandingkan rumah tangga saya. Nah inilah, udah miskin coba-coba. Udah tahu posisi yang dia itu nggak mampu, makanya ada ucapan Nabi SAW, A'il mustakbir. Kalau ini nggak sombong, dia memang nggak sengaja syahwatnya. Tapi ada orang Pak A'il, udahlah miskin, sombong, mustakbir, itu ada. Nah kita nih jangan sampai Pak, harusnya tahu kadar diri kita. Kalau nggak bisa tuh jangan. Makanya ketika Nabi dengar, ya Allah, Nabi ketawa, fadhika Rasulullah SAW hatta badat nyabu. Udahlah nggak mampu, tapi aneh-aneh gitu loh. Sampai Nabi ketawa, nampak gigi apa? Gigi taringnya Nabi SAW. Thumma qal at'imhu ahlak. Udahlah, kasih aja nih kurma untuk keluarga engkau, habiskan untuk keluarga engkau. Karena nggak ada lagi yang lebih miskin dibandingkan keluarga dia, apa? Keluarga dia. Ini kafarat untuk orang bersubuh. Makanya jangan dekatin istri ketika siang apa? Ramadan. Udah keluar aja kita. Kerja dodos sawit, dodoslah sawit. Iya kan? Sini apa namanya? Dodos kan atau apa? Iya kan? Dodos sawit lah. Atau nakok karet. Sini nakok atau nyadap. Nyadap ya. Kalau kami nakok namanya. Nakok karet, nyadap karet atau dodos sawit, itu langsung kerjakan. Enggak usah dekat-dekat. Enggak usah yang aneh-aneh. Ustaz kan boleh nyium istri, boleh. Tapi jangan coba-coba. Aisyah ngomong, kan Rasulullah yuqabbiluni. Nabi cium saya, Nabi kondisi puasa. Tapi apa kata Aisyah? Wa kana amlakakum liirbi. Tapi Nabi orang yang paling mampu nahan syahwatnya. Kalau kita nggak mampu, kafarat nanti. Makanya jangan apa? Jangan di istri juga ingat, Bang, jangan Bang. Kalau nggak tahan jangan keluar. Istrinya pun harus pintar nolak lah. Jangan Bang, hati-hati, bahaya nanti. Balil insanu ala nafsi basirah. Tapi kalau antum bertakwa, karena ada ya ikhwan, kemarin semalam ada ikhwan datang ke ana, Ustaz, ana gimana Ustaznya? Ana ini punya penyakit katanya. Ana ini hyper katanya. Semalam. Jadi ana itu bawaannya selalu minta berhubungan badan, makanya ana pisah dari istri ana katanya. Jadi bawaan dia itu pengen berhubungan badan tuh sering gitu. Ana nih penyakit nggak itu Ustaz? Itu wajar manusia, cuman ditengok aja makannya, dirubah makannya. Antum tuh tubuhnya panas, ana bilang. Kalau panas makan kambing aja, tengoklah. Pulang ke rumah ngelendot dengan istrinya aja, minta dia. Baru ngelendot aja udah apa? Minta. Belum lagi apa? Minta lagi. Belum apa lagi? Minta lagi. Gitu-gitu aja. Makanya kalau udah kayak gini, istri itu pinter, harusnya berondok dia dari suaminya. Harus pinter dia. Kalau nggak, wallah bahaya. Kalau nggak bahaya. Dia harus pintar ngelawan syahwatnya, harus pintar dia itu nundukkan syahwatnya. Kalau nggak bahaya. Itu makanya ini sakit nggak? Anda bilang antum nggak sakit, itu biasa. Tapi antum makannya jangan terlalu banyak yang panas-panas. Kalau antum merasa kayak gitu ya ikhwah, perbanyak makan timun yang dia tuh dingin gitu. Jadi syahwatnya itu bawaannya tuh nggak emosian, nggak gebu-gebu dan sebagainya. Nah, Allah adam bisawab ya ikhwah, ini udah 8:30. Tak jawab nih terakhir ya. Habis sana tutup karena waktu Anda juga terbatas. Anda masih ada perjalanan sejam lagi nanti ke Pekan nanti insyaallah. Tapi ini Anda akan tak jawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum mencukur separuh jenggot karena kerja atau malu dengan orang? Tapi batas kita diperbolehkan nyukur jenggot itu kata para ulama qabdhah. Satu ikatan tangan. Ini qabdhah nih. Ini sisa yang boleh atau apa? Potong. Ini Ibnu Umar. Tapi kalau antum biarkan nggak ada masalah.
Nah di bawah itu nggak boleh. Ustadz gimana kalau ana malu Ustadz di kerja? Antum ya ikhwah ngapain nyari ridho manusia? Antum tuh nyari ridho Allah atau ridho manusia? Ridho Allah, biarkan. Dan ya ikhwah, antum tahu singa rambutnya itu kan masya Allah garang dia. Coba dicukur. Yang awalnya ngaung meong, nggak ganteng, nggak garang. Ustadz yang nggak ada jenggotnya nggak garang, unyu-unyu, terlalu kementelan ya kan, terlalu apa kali, terlalu apa ya, kayak cewek jadi ya apa, terlalu iya feminim, terlalu kecewean gitu. Kita nih garang ya ikhwah. Kalau bisa nih jambang lah, berjambang itu gantung ya kan, kayak udah kayak singa aja gitu. Tapi kalau ya kucing meong lah jadinya. Nggak enak nengok antum itu, apalagi kalau orang Medan ya kan, orang Medan, orang Aceh itu kan masya Allah, Allah kasih ini biasanya nggak tahu kan, mungkin kalau antum mau permanjangkan ini, antum makanlah yang daging itu insya Allah nih cepet nih, orang-orang Arab itu makannya akhirnya tumbuh apa, jenggot kan gantung orang Arab itu. Makanya orang zaman dahulu pak, orang Amrod nih orang yang nggak tumbuh jenggotnya itu dijauhkan. Oke, kalau ada yang berkawan dengan orang Amrod yang tak ada jenggotnya itu zaman dahulu itu dituding agamanya. Kenapa berkawannya nggak sama yang berjenggot? Kan gitu kan? Ya wallah alam pak. Kalau zaman sekarang, tapi ala kulli hal janganlah kita ini malu. Nggak apa-apa, fadl. Ana lanang, ana muslim di sini, ana jantan di sini. Apa masalah identitas? Ana kalau anak potong, ana dulu panjang segini. Cuman kalau makan berkuah nggak enak, jenggot ana juga ikut makan. Akhirnya anak setiap makan gini pak, anak gini kan, makan anak gini kan, anak biarkan lagi, makan lagi anak gini kan lagi, makan lagi. Jadi gak enak pak, agak payah anak. Akhirnya anak patokan segini, dan itu Ibn Umar, dan memang betul segini nih lebih, ini kan udah lebih nih, potong. Udah gitu aja, karena agak susah anak kalau makan, jadi harusnya anak gini, megang. Terakhir anak masukkan ke dalam ini jubah, anak masukkan ke dalam jubah, akhirnya bisa apa? Bisa makan dengan tenang. Na'amullah alam bisawab. Jadi usahakanlah ya ikhwan, antum punya jenggot, jadi jangan dipotong. Dan orang memotong jenggotnya itu masuk ke dalam keharaman. Katakan Nabi SAW, a'ful liha wa qasus syawarib, perpanjanglah jenggot dan potonglah kumis. Ingat loh pak, kenapa kumisnya dipotong? Karena kalau terlalu lebat, terlalu tua antum. Jadi ini untuk kejantanan, yang dipotong untuk muda, jadi awet muda. Dan emak-emak itu suka suaminya kalau nampak awet muda, nggak usah pakai skincare. Kita nih cukup kumis itu dipotong, insya Allah istri itu senang sama kita. Dan kalau antum ciuman dengan istri nggak gatal, karena ini kumis ini buat apa? Gatal, buat geli istri itu. Kalau dicium banyak apa? Kumisnya. Jadi dipotong. Dan sunnahnya, ingat loh Pak, sunnahnya kumis itu kosnya apa? Gunting. Kalau bulu ketiak natful ibad, natf itu dicabut. Kalau bulu kemaluan alistihdad, pakai besi, dikerok, dicukur. Nah antum pilih. Tapi kalau antum kumis antum cabut, kalau antum kuat fadhol. Ana punya kawan, masya Allah, kakak kelas ana dulu mondok. Antum tahu dia zikir nih pernah kejadian, zikirnya nggak pakai tangan, zikirnya pakai bulu kaki, dicabut dia, subhanallah, letakkannya, subhanallah, letakkannya. Ana bilang, Fulan, antum nggak sakit itu? Oh nggak ada yang sakit. Rambut anak cabut aja nggak sakit ini. Hatta ke bulu kemaluan, anak nggak pernah nyukur, anak cabut bulu kemaluan, masya Allah. Mungkin ada sarafnya itu, mungkin ada beberapa orang sarafnya memang Allah jadikan nggak rasakan apa? Sakit. Mungkin ada, mungkin. Termasuk dia. Dan itu wallah Pak, itu yang dia katakan. Demi Allah itu yang dia katakan. Nah, tapi sunnahnya kumis itu harusnya apa? Digunting. Bulu ketiak, kalau anak bulu ketiak nggak bisa anak cabut, anak sakit. Jadi anak cuma cukur aja. Cuman apa? Cukur. Jadi semua anak cukur, termasuk ini anak cukur. Kenapa anak cukur ini Pak? Biar lama tumbuhnya. Kalau digunting ini nanti agak terlalu cepat numbuhnya lagi. Jadi biarlah anak-anak cukur. Dan sekarang kan udah banyak cukuran yang gampang kan, yang simple kan. Anak selalu bawa itu Pak, tiap Jumat. Anak kalau safari dakwah ya anak cukur, nanti nggak lama tumbuh lagi, nanti cukur lagi gitu.
Jadi itu sunnahnya. Nah, jadi usahakan untuk laki-laki jangan sampai nyukur apa jenggotnya. Wallahu alam. Salam Ustaz, apa hukum makan dengan dibantu tangan kiri? Nggak boleh lah. Antum makan nasi pakai tangan kanan, sambelnya pakai tangan kiri, nggak boleh, haram. Karena itu sifatnya syaitan. Syaitan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana ya'kulu bisyamalihi. Karena syaitan itu makan pakai apa? Tangan kiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga, amin rabbal alamin, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bolehkah wanita haid tetap membaca Al-Quran pada bulan Ramadan supaya khatam Ustaz? Karena kalau berhenti sayang ketinggalan 7 juz. Boleh. Wanita yang haid itu nggak dilarang baca Quran. Yang dilarang tuh nyentuh Quran. Dan beda loh ya. Nggak semua orang baca Quran pasti nyentuh. Enggak. Bisa dia untuk nggak nyentuh apa? Al-Quran bisa lewat hafalan. Atau ulama atau di wanita pada zaman salaf itu pakai pembatas, bisa pakai sarung tangan, bisa. Yang dilarang itu bukan baca Qur'annya. Wanita haid yang dilarang itu apa? Nyentuh Qur'annya. La yamassuhu ilal mutahharun. Enggak boleh ada nyentuh Al-Qur'an kecuali yang apa? Suci. Nyentuhnya enggak boleh. Ustadz, kalau zaman sekarang boleh enggak kami pakai aplikasi Qur'an untuk baca Qur'an? Enggak usah. Antunna, ibu-ibu baca Al-Quran dengan nyentuh aplikasi tetap hukumnya sama, nggak boleh. Karena kapan HP dinyalakan aplikasi Quran, contoh nih Pak ya, ini contoh. Kita nyalakan seperti ini Pak. Hukum HP ini memiliki hukum mushaf. Antum buka, antum harus suci. Kenapa? Boleh nggak ini terbuka aplikasinya antum bawa kamar mandi? Nggak boleh. Tapi kalau antum matikan, selesai. Hukumnya hukum apa? HP biasa. Tapi kalau antum nyalakan, seakan-akan antum baca apa? Quran dalam WC. Jadi hukumnya sama. Sekarang Pak, marah nggak kita nih Pak kalau ada orang masuk kamar mandi, terbuka ini aplikasinya, marah nggak antum? Bawa kamar mandi? Oh marah lah, istihza ini. Makanya ketika nyala, hukumnya hukum apa? Mushaf. Jadi tetap diperintahkan harus suci, kata para ulama. Jadi solusinya adalah ibu-ibu cukup pakai mushaf, karena kalau pakai sarung di scroll nggak akan bisa scroll. Bisa nggak antum scroll HP pakai sarung tangan? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi pakai normal aja, pakai mushaf, pakai sarung apa? Tangan. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu alam bissawab. Oh, toib. Tadi ana mau ngasih tahu sebenarnya tips baca Quran, masya Allah ya. Ini penting nih untuk Ramadan. Ya ikhwah, kalau bisa antum khatam Quran ya ikhwah. Hadis Nabi itu jelas, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam tempo 1 bulan, Ramadan ataupun di luar Ramadan. 1 bulan temponya minimal 1 kali khatam apa? Al-Quran. Para sahabat ngomong, kalau cuma sebulan sekali gampang, kami bisa lebih dari itu. Kata Nabi, baca Al-Quran dalam tempo khatamkan 1 apa? Pekan, 7 hari kata Nabi. 7 ayyam. Kata para sahabat, bisa kami lebih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran, khatamkan. Maksimal itu selesai dalam tempo 3 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Akhirnya kata Nabi, wala tazid alih, jangan tambah. Maksimal berarti khatam Al-Quran 3 hari sekali, minimal 1 bulan sekali. Kalau minimal 1 bulan sekali, 1 bulan ada berapa hari? 30. 1 Quran ada berapa juz? 30. Berarti kalau kita mau khatam Al-Quran 1 hari harus selesai berapa juz? 1. Ana mau naik sekarang ya ikhwah, mudah atau susah itu? 1 juz 1 hari mudah atau susah? Jujurlah, mudah atau susah? Susah. Untuk awam aslinya mudah ya ikhwah, mudah. Kenapa ana bilang mudah? Jadi gini ya ikhwah, anak itu baca Al-Quran Al-Karim 1 halaman tuh 1 menit itu kalau cepat. Kalau normal 1 halaman tuh 1,5 menit. 1 juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar, 20 halaman. Kalau anak baca Al-Quran 1 halaman 1 menit, berarti 20 halaman 1 juz 10 lembar, berapa menit selesai? 20 menit selesai semua. Kalau anak normal 1,5 menit 1 halaman, ana baca 20 halaman, berarti berapa total? Berapa menit? 30 menit selesai ya ikhwah. Mudah atau susah?
Mudah. Nah, saran ana, antum harus khatamkan Al-Quran Al-Karim. Itu kalau bisa jangan satu waktu satu majelis selesai, susah ya ikhwah. Caranya tadi, amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Caranya gimana? Dalam sholat itu ada berapa? Dalam satu hari ada 5 sholat. Satu sholat itu 2 halaman. Afwan, bukan 2 halaman. Kalau untuk 20 berarti berapa? 4 halaman, 2 lembar. 4 halaman, 4 halaman atau gampang 2 lembar, 2 lembar, selesailah itu. Itu insya Allah gampang. Nah, kalau masih susah juga, oke. Ustadz beda, Ustadz kami sama antum. Antum iyalah Ustadz. Kalau baca Quran 1 juz selesai 30 menit. Kami bisa selesai dalam posisi apa? 1 jam katanya. Bahkan lebih daripada itu. Tapi sekarang udah ganti targetnya. Kalau antum memang susah juga kayak gitu, antum ganti targetnya. Jangan lagi pakai lembar targetnya, tapi pakai waktu. Kalau ustadznya khatam 1 juz Al-Quran dalam tempo 30 menit, harusnya antum baca Quran juga 30 menit, dapat berapapun selesaikan. Dapat 5 lembar nih semisal 30 menit, yang penting 30 menit. Tapi tengoklah, kayak gini pun solusi dikasih, setan datang juga. Kita baru baca Quran, baru berapa menit dan nengok jam. Kok masih 5 menit aja nih. Baca lagi, nanti nengok lagi jam. Saran anak gini, Pak, ya ikhwah. Antum nyalakan timer, antum hidupkan 30 menit dan antum letakkan samping antum, enggak usah ditengok-tengok. Nyala itu. Jadi antum enggak perlu nengok, kok berapa menit lagi, enggak usah tunggu-tunggu, nyala sendiri. Pasti nyala, kecuali habis baterai. Kalau habis baterai nggak akan apa? Nggak akan nyala. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu saran anak kalau antum mau khatamkan Al-Quran, wallahu a'lam. Dan mohon penjelasan tentang ayat Al-Quran yang seperti apa yang tidak boleh disentuh oleh wanita haid. Tadi semua Quran itu nggak boleh disentuh wanita yang haid. Karena anak pernah dengar kalau Al-Quran terjemah katanya boleh, tapi anak masih ragu. Kalau terjemah full terjemahan, kalau ada masih Al-Qurannya tetap hukumnya hukum mushaf. Kalau full terjemahan boleh, silahkan. Tapi kalau ternyata dia itu ada Qurannya sebelah terjemahannya, tetap hukumnya hukum mushaf. Wallahu a'lam. Bagaimana cara saya mengganti hutang puasa yang dari SMA Ustadz? Karena dulu saya nggak tahu kalau haid itu harus diganti. Sejak saya menikah baru tahu kalau puasa yang Ramadan tertinggal harus diganti. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah akan terima taubat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah bawah dagu dan punggung telapak tangan wanita termasuk aurat yang harus ditutup ketika sholat maupun di luar sholat Ustadz? Dan menutup kaki dengan kaos kaki ketika sholat, apakah sudah termasuk menutupi Ustadz? Taib. Dagu, bawah dagu itu aurat, makanya pakai jilbab itu ini harus ditutup ya ikhwah. Kecuali untuk pakai cadar, ini aurat ini. Karena ini masuk bagian dari wajah. Masuk bagian dari apa? Afwan. Ini bukan bagian dari wajah. Yang wajah ini dari atas sampai sini. Bawah ini bukan wajah. Yang diperbolehkan untuk nampak itu cuman wajah doang sama telapak apa? Tangan. Sedangkan wajah ini dari mimman batis sya'ar sampai dhakan sini, sampai dagu sini. Nah, bawah sini ini termasuk aurat, bukan wajah. Harus ditutup. Makanya harus ditutup. Makanya saran anak pakai cadar. Pakai apa? Kok antum pula? Antum pakai apa? Pakai cadar. Kalaupun nggak pakai cadar, jilbabnya itu yang ditutup bawahnya, jadi nutup sampai ini. Nah, ini di atasnya itu masuk wajah, dan wajah ini bukan termasuk hitungan apa? Aurat. Itu yang benar. Dan ini madhabnya para ulama. Kemudian punggung telapak ini, apakah aurat? Jawabannya bukan aurat. Wajah bukan aurat, ini juga bukan aurat. Di sholat itu juga bukan aurat. Nah, kaki wajib ditutup karena kaki ini apa? Aurat. Ada sebagian umat ngomong, Ustaz, kok lucu kaki aurat? Sedangkan wajah nggak aurat, bukankah yang lebih membawa fitnah itu wajah? Lah ya ikhwah, kaki ini itu menunjukkan kecantikan wanita. Bisa dilihat kecantikan wanita itu dari kaki. Percaya sama anak. Kaki ini nggak bisa dibohongi. Orang hitam keling wanita bisa putih di dempul wajahnya. Coba kaki, kapan hitam lah dia itu. Antum ya ikhwah, kalau antum mau nikah, kalau antum mau tahu ini cantik
cuman make up doang atau cantik bawaan, putih make up atau putih bawaan, tengok kakinya. Kapan kakinya putih bersih, putih dia itu, luar dalam putih. Tapi kalau hitam kakinya, di mata kaki itu hitam dia itu. Mau didempul dia itu, cuman didempul aja dia putih. Nanti wudu luntur. Makanya kalau antum mau nikah, yang ditengok tuh kakinya, telapak kaki. Tengoklah. Betul nggak ibu-ibu? Bu, betul nggak? Betul. Makanya ibu-ibu mau nutupin kayak manapun hitamnya, dan bu, nggak usah berlebihan. Sebenarnya yang dicari itu bukan putihnya, yang dicari itu bersihnya. Kapan hitamnya hitam, mau kayak manapun hitam. Makanya saran anak, betapa banyak para wanita tuh pening kepalanya karena Allah takdirkan dia lahir dalam kondisi apa? Kulit hitam. Ya ikhwah, mau pakai pons kah dia kalau udah bawaan tun kulitnya hitam. Ya iklan itu bisa putih memutihkan. Iya, bintang iklannya asli memang putih. Coba bintang iklan negro, mau sampai 10 tahun pun pakai produk yang sama nggak akan bisa putih karena tun kulitnya sudah apa? Hitam, nggak akan bisa berubah itu. Jadi yang kita cari itu cerah, bersih, nggak kusam. Itu wanita. Jadi kenapa kaki wanita itu aurat, wajah nggak aurat? Karena wajah ini bisa ditutupi, tapi kalau kaki nggak bisa ditipu itu. Tengok aja dari kakinya. Antum tahu? Bahkan dari keturunan pun bisa dilihat dari bawah pinggul ke bawah. Kapan besar pinggulnya sampai bawah, subur dia itu. Makanya zaman dahulu kan kata Nabi SAW, tazawwaju al-balud al-wadud, nikahilah wanita-wanita yang subur. Gimana antum tahu dia itu subur? Nikah aja belum. Cara tengoklah pinggulnya ke bawah. Kapan besar pinggulnya, subur dia itu. Tapi bukan antum yang nengok. Siapa ummah kita? Umi, coba tengok pinggulnya, besar nggak itu? Oh besar nak, udah subur dia itu, insya Allah. Bukan antum yang nengok ya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi umi kita nengok. Nah itu bisa ditengok dari kakinya. Kaki itu nggak bisa ditipu. Wajah aja itu bisa, yang awalnya gemuk nampak tirus tuh dengan gaya make up itu bisa nampak tirus. Coba kaki. Kapan kakinya besar lah dia tuh, nggak bisa lagi apa? Ditipu. Nah, Allah alam bisawab. Ini yang Anda dapat sampaikan. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Anda masih ada lanjutan di Pekanbaru dan mungkin antum nggak akan bisa juga istilahnya datang ke sana, tapi nggak ada masalah. Insyaallah subhanahu wa taala Allah kasih kita rezeki untuk berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Yang benar datang dari Allah azza wajalla dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.